Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kebaktian kita pada minggu ini tanggal 10 Mei 2020. Sebelum memulai, mari kita bersaat teduh. Amin. Kita telah memasuki Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Karena itu, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Marilah kita menghadap Tuhan, memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi buku ND nomor 14, ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan-tangannya, oleh lengan-lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman,
serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak akan Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut dengan pujian dari PKJ nomor 46 ayat 1. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Allah Bapa kami, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, dan yang menghakimi dunia serta bangsa-bangsa dengan keadilan dan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami, dan dengarlah doa permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Namun di tengah-tengah penderitaan itu,
Masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak orang yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyak penderitaan yang membebani kehidupan sehari-hari. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karena itu, kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara kami yang menghadapi kesusahan sekarang ini. Tolonglah kami supaya semakin peduli dengan penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa dan kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah, yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah. Walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka pergilah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka,
sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang pertama. Namanya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi PKJ nomor 27 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah untuk Minggu Kantate pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksudnya nyanyian yang baru? Kalau merujuk pada lagu-lagu rohani, tidak selalu muncul yang baru. Yang paling sering muncul adalah album yang seolah-olah baru, namun sebenarnya isinya hanyalah sekadar kompilasi. Kalau secara khusus tentang buku nyanyian wajib Huria Kristen Batak Protestan, yakni buku Ende, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi nyanyian yang baru, karena sebagian besar nyanyian itu adalah hasil gubahan berabad-abad yang lampau. Bahkan ada nyanyian itu yang digubah pada tahun 1400-an.
Nyanyian bisa saja dengan syair yang lama, yang sudah beratus tahun usianya, namun kalau dinyanyikan dengan segenap hati dan penghayatan, itu adalah nyanyian baru. Apalagi kalau kata-katanya kita ucapkan dalam nyanyian itu sungguh-sungguh mencerminkan suasana hati kita. Ido ede naik baru. Jadi dakolan asal marede sabing. Alai ikon natu budoi sian roha parbagasan natakas manada dohot makilalahon pabahenan di dewata di ngolu siganobari. Misalnya saya merenungkan diri saya sendiri. Kemudian saya menyadari betapa tidak layaknya saya di hadapan Tuhan. Semua perilaku saya, perbuatan saya, tutur kata saya, tidak ada satupun yang dapat saya banggakan di hadapan Tuhan. Tetapi sekaligus dengan itu, saya juga dengan sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa sebenarnya hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena rahmat dan anugerah Tuhan saja, saya ini masih diterima oleh Tuhan. Lalu saya menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 dalam buku Ende nomor 686. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Lagu ini ditulis oleh Carlot Eliot pada tahun 1834. Ia adalah seorang yang mengalami cacat tubuh, dan karena cacatnya itu, ia pernah merasa hidupnya sama sekali tidak berharga, tidak ada gunanya. Tetapi kemudian ia memperoleh semangat dan gairah hidupnya kembali, karena ia yakin bahwa Tuhan mau menerima dia sebagaimana adanya. Maka digubahlah lagu tersebut dengan judul Just I Am, seperti apa adanya aku, atau seperti yang lebih kita kenal dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Saudara-saudari yang kekasih, bagi Carlot dan bagi siapa saja yang merasakan karya agung, yang merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan bernyanyi dengan segenap hati. Dia akan bernyanyi dengan penuh penghayatan dan sepenuhnya menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Artinya, pengakuan dan penghayatan akan karya agung yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita masing-masing akan menentukan sikap kita memuji Dia. Kalau kita mau jujur menghitung, walau di situasi pandemik sekarang ini, betapa banyak berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita masing-masing, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak memuji Tuhan. Yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana caranya memuji Tuhan? Songor dia do memuji Tuhan tai. Banyak cara memuji Tuhan. Banyak cara untuk bersyukur kepada Tuhan.
Ada yang memuji Tuhan dengan bernyanyi sambil bertepuk tangan dan bersorak-sorak sebagai tanda sukacita. Dan memang harus kita akui bahwa nyanyian adalah salah satu bagian yang amat penting dalam ibadah kita. Bahkan di gereja kita, bernyanyi adalah sebagai ungkapan iman. Ini yang sering tidak dapat dipahami oleh orang lain. Sehingga ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu aneh. Ada pesta nyanyi terus, bahkan ada kematian pun selalu bernyanyi. Kalau kita baca sejarah berdirinya gereja mula-mula, penduduk Roma dibuat jengkel tetapi sekaligus takjub. Ketika orang-orang Kristen pada waktu itu digiring ke arena dan jelas-jelas sedang menghadapi kematian yang amat mengerikan karena beberapa ekor singa dipersiapkan untuk mencabik-cabik tubuh mereka yang setia kepada Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bukannya berteriak-teriak ketakutan atau meminta pertolongan, tetapi mereka justru bernyanyi. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Karena apa? Karena nyanyian itu adalah ungkapan iman sekaligus harapan bagi setiap orang percaya. Secara umum, orang Batak punya kemampuan khusus dalam bernyanyi. Itu artinya tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana nyanyian itu sungguh-sungguh menjadi pujian bagi Tuhan. Bohado bahenota edetai gabe puji-pujian di Tuhatta. Karena mungkin saja secara teori musik, suara kita tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota paduan suara atau vokal grup. Maka kembali ke pertanyaan tadi, kalau begitu, bagaimana nyanyian kita sungguh-sungguh menjadi pujian bagi Tuhan? Dan kalau ditanya kepada saya, apa sikap yang paling utama dan yang paling penting kalau kita bernyanyi dalam ibadah? Apakah harus berteriak-teriak atau berjingkrak-jingkrak? Maka saya akan mengatakan, mari bernyanyilah dengan segenap hati. Maredema sian nasaroha. Bernyanyi dengan segenap hati bukan berarti harus teriak-teriak dan jingkrak-jingkrak. Kalau kita tahu misalnya suara kita fals, ya jangan teriak. Tetapi bernyanyi dengan segenap hati berarti bernyanyi dengan penuh penghayatan yang didasari oleh rasa syukur kepada Tuhan. Karena percuma suara bagus, bisa bernyanyi dengan irama yang benar, yang sesuai dengan teori musik, tetapi kita bernyanyi hanya dengan mulut, tidak dengan hati. Perhatian kita hanya tertuju kepada bagaimana bernyanyi dengan sebaik-baiknya. Bukan didorong oleh kerinduan untuk memuji Tuhan. Maka nyanyian seperti itu hanya akan sampai ke telinga manusia, tidak akan sampai ke telinga Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara umum, kritik yang sering saya dengar terhadap gereja kita, Huria Kristen Batak Protestan adalah menyanyi loyo. Tidak seperti di gereja lain, di mana orang bernyanyi dengan semangat, dengan bertepuk tangan, dan dengan seluruh tubuh bergerak. Saya kira justru itulah alasan yang paling mendasar sehingga di gereja HKBP dibuat kebaktian atau ibadah alternatif. Dan biasanya orang akan menyalahkan lagunya. Lagunya lamban. Lagunya susah, payah. Atau mungkin musiknya disalahkan. Coba kalau di gereja kita ada drum,
di gereja kita ada trompet, pakai keyboard, pasti ibadah kita semangat. Kira-kira demikian keluhan kita. Kritikan atau keluhan ini memang ada benarnya. Kenapa? Maaf, justru karena kita sering sekali bernyanyi ogah-ogahan. Buka mulut hanya seperempat, maka syair lagu yang kita nyanyikan pun tidak jelas apa isi dan maknanya. Benar, kalau lagunya gembira, tentu kita akan menyanyikannya dengan lebih bersemangat. Benar, kalau pakai drum, pakai trompet, pakai keyboard dan lain sebagainya, maka tubuh kita pasti akan bergoyang dan suasana akan lebih bergairah. Namun di sisi lain harus kita katakan, memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan bertepuk tangan, dengan berbagai alat musik bukanlah satu-satunya bentuk dan cara pujian. Khususnya gereja kita HKBP memang telah menerima pengajaran melalui misionarisnya dahulu kala bahwa memuji Tuhan adalah dengan ketenangan dan keheningan. Ini yang kita terima warisan dari para misionaris dahulu. Latar belakang ini yang harus kita sadari bersama. Sehingga kita tidak harus menyalahkan diri. Kenapa di gereja saya begini, di gereja yang lain bisa begini dan bisa begitu. Namun, satu hal yang harus saya katakan, yang paling penting bukan di cara dan gaya kita, bukan di mulut, bukan di kaki, bukan di tangan kita, tetapi hati kita. Karena hatilah yang menjadi pusat pemujaan kepada Tuhan. Nyanyian, gaya, dan musik adalah bagian dari ekspresi kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi yang mesti menggerakkan hati kita bukan hanya karena lagunya enak, kata-katanya gampang, musiknya hebat. Namun yang mesti menggerakkan hati kita terutama adalah penghayatan kita. Mangauhon pambayanan ni debata. Terlebih di masa-masa sulit yang tengah kita jalani saat ini, marilah kita memusatkan pikiran, memusatkan kemauan, memusatkan perasaan dan hati kita kepada karya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kemudian merasakan atau menghayati perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup kita. Sehingga nyanyian kita benar-benar bisa menjadi pujian kehadirat Allah. Di sisi yang lain harus kita sadari bahwa nyanyian adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan musuh rohani kita. Saya selalu merasa aneh kalau membaca cerita di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 37 tentang Raja Yosafat yang memimpin bangsa Israel menghadapi musuh-musuh besar mereka. Ia pergi berperang dengan membawa paduan suara untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Barisan penyanyi berjalan di depan orang-orang bersenjata. Pernahkah saudara membayangkan peperangan seperti itu? Di depannya adalah anggota paduan suara, kemudian di belakang orang-orang yang membawa senjata. Tetapi apa yang terjadi? Di saat puji-pujian dinaikkan, di saat paduan suara mulai bernyanyi, maka musuh-musuh bangsa Israel saling membunuh hingga tidak satu orang pun yang terluput. Ternyata saudara, dalam peperangan rohani, puji-pujian harus mendahului segala sesuatu. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng nyanyian pujian.
Bernyanyilah dengan baik. Jangan asal-asalan. Jangan menyanyi sambil guyon atau ngobrol. Tetapi naikkanlah puji syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena di saat kita memuji Tuhan, Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita dan menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan kalau saudara saat ini menjadi anggota paduan suara, menjadi song leader, menjadi pemusik, bersyukurlah. Karena saudara ikut ambil bagian dalam peperangan iman sebagai ujung tombak. Dan ingat, kuasa Tuhan tidak selalu dinyatakan pada waktu kita memohon kepadanya, tetapi juga di saat kita memuji, memuliakan namanya. Karena itu sekali lagi, bernyanyilah dengan segenap hati. Kalau ibadah kita rasanya loyo, melempem, tidak semangat, bukan lagu-lagunya yang salah, tetapi hati kita yang sering tidak kita serahkan kepada Tuhan pada saat kita menyanyi. Laudo tuluaran mengembara rohatai do pikirata. Habe hita marende. Dan itu juga yang ditegaskan oleh Yohanes dalam khotbah Minggu hari ini. Setiap orang percaya, meskipun mengalami berbagai tantangan dan penderitaan, tetapi kalau tetap setia berjalan di jalan Tuhan, ia akan dimampukan menyanyikan nyanyian kemenangan dalam hidupnya. Molotok tong do hita mardalan di dalan di Tuhani, songo dia pe borak ni si taonon, boido bahelon ni Tuhan tamonang hita di sini. Maka hari ini kita semua diundang untuk terus memuji Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan dengan sukacita. Kita diajak untuk terus berkantate, diajak untuk bersaksi, bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Ingatlah, akan ada sukacita besar yang akan mengikuti hidup orang yang menang menghadapi penderitaan. Dan sukacita itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, teruslah bersukacita, berkantate, dan bernyanyi memuji Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Upuji hami maho ali Tuhan, ala denggan di basam nama dongani hami sahat ro di bagasa tikiom. Di paluasodo hami marsaur dohoto nangpe ditongani bagas namibe. Alania le Tuhan uhaposi hami narodo ho saur tu tonga-tonga nami diaka ibadah nahu patu pahami di tonga-tonga ni bagas nami. Jala mauliate ma ala oloho mama kulingi hami marhite sian hatam nabadiai nong tol hastu hami di bagasa tikion nama nosoi hami asa huet deho kami hupuji hami guarmu di godang nia kapabahenamu nahu jalo hami di bagasan ngulunami siganopari ale Tuhan para sirohana sumurung sai urupi mahami laho marningot sude akadenggan di basam naku jalo hami di bagasan ngulunamion asa sai ukap rohanami toktong laho mamuji pasanga poko marhite akaparange nang hata dohot paredeon nami pe lau supasatami matuho ali Tuhan sude akaruas ni huriam sian name met sahatu nama tua topot manasida di inganan nasida be sai homa na palason rohana sida di situasi nahuado bihami di bagasa tikion patubu toktong pakirimon dohot hapor seaon nasida jala urupi ma hami akaruas ni huriam laho mancamoton hahipason ni pamatang nami asa boy hami manahan ali Tuhan sahat boy hu hamonako kami namasa di tonga-tonga ni bangso do negara nang di sadok portibion sai homa mengalehona kasilas ni roha tutonga ni ruas ni huriam lehon hamalumon ni parsahiton tuakana di bagasan parsahiton
jala homa namar goguihon akaruas ni huriam na di bagasan sitaonon di tikion secara khusus amanami situa sahala pardede di naung jumolo di Alapo iboto nasida di Amerika. Homana mangapuli keluarga na tininggal honni inanami Tuhan jala posrohanami lehonomu do naumuli do nadumenggan tu nasida tu akatiki-tiki nanaing roh jala diproses dinanaing buanun nasida bakken inanami itu tonga-tonga ni Indonesia Tuhan sai homa nama ngaramoti sai homa nama masu-masu ale Tuhan dinaung di lehoko tuhami minggu nai baru dinanaeng dalanan nami i rakma hodoho tami asabui hu ulahami aka ulon nami hobartu lomoni roham mauliate mariho tarpuji matoktong guarmu olak nion rodi saleleng ni lelengna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 2 ayat 1 dan ayat 2 sambil menyampaikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.